Oke kawan, hari ini kita akan berpetualang lagi dan kita akan mencari sumber makanan di hutan ini. Pertama-tama kita akan mencari lokasi yang cocok untuk membuat shelter darurat. Nampaknya ini tempat yang cukup strategis untuk membuat shelter daruratnya, dan kita hanya perlu memotong sedikit rumput-rumputnya. Kita memanfaatkan batang pohon bambu yang menjulang ke bawah, jadi kita tidak perlu menebang bambunya. Agar bambunya menjadi lebih kuat, kita mengikatnya menggunakan tali. Kita hanya memasang terpal saja, karena cuaca tidak bisa diprediksi. Ini hanya untuk antisipasi bila hujan turun. Karena terpalnya sudah terpasang, jadi setiap sisinya pun kita menggunakan bambu dan mengikatnya. Dan shelter daruratnya pun sudah jadi. Lalu kita akan pergi ke parit kecil untuk menangkap ikan. Untuk menuju ke paritnya, kita harus masuk lagi ke dalam hutan. Untuk poin pertama, kita berhasil menangkap ikan wader. Dapat wader, kawan. Dan ternyata kita mendapatkan banyak ikan cere. Untuk kawan-kawan yang tidak tahu, ikan cere ini memiliki rasa yang cukup enak bila dimasak. Kita juga berhasil lagi mendapatkan ikan wader, dan kita pun berhasil menangkap anakan ikan mujair. Kita dapat anakan mujair lagi, kawan. Walaupun tidak banyak, tapi lumayanlah buat kita olah hari ini. Dan ikan-ikan ini akan kita olah menjadi pepes ikan. Walaupun ikan yang kita tangkap tidak banyak, tapi lumayan untuk mengganjal perut. Kita menggunakan daun pisang untuk membungkus ikannya. dan daunnya kita bakar terlebih dahulu agar saat membungkus ikan, daun pisangnya tidak mudah robek.
Setelah ikan dan bumbunya kita bungkus, langsung saja kita masukkan ke dalam bara apinya. Karena memasaknya cukup memakan waktu yang lama, jadi kita persingkat saja. Dan pepes ikannya pun sudah jadi. Dan mari kita santap. Nah, sekarang kita coba ikan cerenya. Enak. Mantap. Mantap. Nah, ini kawan, bagian ikan wadernya. Mantap. Setelah selesai makan, kita akan mencari buah yang ada di sekitaran hutan ini. Saat dalam perjalanan, mata kita langsung tertuju ke pohon buah bacang ini. Dan kita hanya mengambil beberapa buah bacang yang masih muda, karena kita akan membuat rujak. Nah, jadi sekarang kita akan merujak buah bacang yang masih muda. Untuk bacang yang masih muda, kita menyebutnya di sini buah pakel. Kita coba dulu. Untuk buah pakel yang muda ini rasanya masam banget. Tapi kita akan mencoba untuk dirujak. Kayaknya pas banget. Pasti segar. Lalu kita pun langsung membuat sambalnya. Padahal belum kita cicipi, melihatnya saja udah bikin kita ngiler. Buah pakel ini rasanya masam sekali kawan. Walaupun rasanya masam, tapi bikin nagih terus saat kita memakannya. Buah ini rasanya asam banget, tapi cocok banget kalau dipakai ngerujak di siang hari. Mantap, bikin seger. Di hari kedua ini, kita lanjut berpetualang mencari sumber makanan yang ada di sekitaran hutan ini. Nah kawan, kita menemukan 2 telur. Kita juga gak tahu ini telur apaan. Semoga aja ini telur ayam hutan, bukan telur ular. Dan kita akan mengolahnya. Dan kita pun memutuskan untuk memasak telur tersebut menggunakan media bambu agar rasanya menjadi lebih enak.
Tidak lupa juga kita membersihkan bambunya terlebih dahulu sebelum kita memasaknya. Lanjut, kita membuat perapiannya. Bambunya pun sudah mulai memanas, saatnya untuk memasukkan telur-telurnya. Dan telurnya pun sudah matang dan saatnya mari kita santap. Jujur kita tidak tahu ini telur apa, tapi yang terpenting telur ini rasanya lezat sekali kawan. Karena perut kita belum terisi penuh, jadi kita lanjut berpetualang untuk mencari belut di sungai. Kita hanya mendapatkan 3 ekor belut saja. Dirasa belutnya tidak akan membuat kita kenyang karena kita hanya mendapatkan 3 ekor belut saja. Jadi kita akan mencari sayuran pakis karena di hutan ini masih banyak sayuran pakis yang tumbuh liar di hutan. Oke kawan, jadi kita juga akan menggunakan honje sebagai bahan untuk kita masak. Nah, di sini kita menemukan kembang petai dan ini adalah pohonnya. Kalau di sini kita menyebutnya pendul. Nah, ini juga bisa jadi lalapan atau diolah masakan lainnya. Dan sekarang kita akan mencoba dulu. Kalau dari rasanya agak sepet-sepet, cocok banget ini buat dijadiin lalapan. Apalagi dicocol pakai sambal, enak banget. Dan kita lanjut kembali untuk mencari sayuran pakisnya. Oke kawan, sepertinya daun pakisnya sudah cukup.
Lanjut kita olah. Langsung saja kita mempersiapkan semuanya dan menumbuk bumbunya. Karena belutnya sudah matang, saatnya mari kita santap. Terima kasih yang sudah menonton dan tunggu di petualangan-petualangan kita selanjutnya.